Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sari dari kelas Akuntansi Sore A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Strategis, yaitu implementasi strategi. Berikut materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu implementasi strategi, yang kedua pemasaran strategis, yang ketiga strategi keuangan atau akuntansi, yang keempat peran R&D, yang kelima dampak SIM serta kesimpulan. Apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi adalah fase aksi dari manajemen strategi. Ini adalah proses dinamis dan kompleks untuk menerjemahkan rencana strategis yang dirumuskan menjadi tindakan operasional di seluruh fungsi dan tingkatan organisasi. Maksudnya yaitu rencana hebat tidak ada gunanya tanpa eksekusi yang benar. Fokusnya adalah bagaimana divisi pemasaran, keuangan, R&D, dan sistem informasi atau SIM bekerja sama menjalankan strategi. Lalu pemasaran strategi, yaitu digital dan keterlibatan pelanggan. Yang pertama di sini ada fokus digital, maksudnya media sosial dan situs web sebagai alat krusial untuk promosi dan engagement pelanggan. Yang kedua di sini ada komunikasi dua arah, menanggapi komplain dan menerima input secara sigap. Maksudnya adalah jangan cuma promosi, tapi balas komentar dan dengerin keluhannya. Lalu yang ketiga di sini ada prinsip pemasaran baru, yaitu bekerja sama dengan pelanggan, menarik atau attract, bukan hanya menjual atau sales. Lalu yang kedua di sini ada analisis dan 4P. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Kunci untuk mengalokasikan sumber daya terbatas dan memilih target pasar yang tepat. Yang kedua di sini ada pemosisian atau positioning, yaitu upaya menanamkan citra unik di benak konsumen. Yang ketiga di sini ada bauran pemasaran atau 4P, yaitu keputusan operasional 4P harus selaras dengan strategi. Lalu di sini yang ketiga ada strategi keuangan, yaitu ada pendanaan modal. Sumber modal, memperoleh modal melalui utang atau penerbitan saham. Lalu analisis EPS atau EBIT, metode krusial untuk mensimulasikan dampak berbagai rasio utang terhadap laba per saham atau EPS di berbagai kondisi ekonomi, resesi, normal, atau boom. Lalu ada operasional dan valuasi. Yang pertama yaitu ada isu operasional, menentukan jumlah kas atau likuiditas yang optimal, tidak terlalu banyak atau sedikit, dan penggunaan metode inventory, LIFO atau FIFO. Lalu yang kedua di sini ada alternatif pendanaan, yaitu menganalisis cost dan benefit IPO atau go public atau penerbitan obligasi korporasi dapat lebih efisien dari pinjaman bank. Selanjutnya ada evaluasi kinerja, laporan keuangan sebagai instrumen untuk memonitor hasil strategi. Valuasi pasar menggunakan PER atau Net Income Method menjadi tolak ukur keberhasilan. Lalu selanjutnya di sini ada peran R&D, peran penelitian dan pengembangan atau R&D. Pilihan strategis menjadi pemimpin pasar, inovator, atau pengikut, peniru inovatif. Keuntungan pemimpin, memperoleh first mover advantage, diingat konsumen. Keuntungan pengikut, investasi lebih rendah, meminimalkan risiko, fokus pada perbaikan produk atau proses yang ada. Lalu di sini ada isu operasional. Yang pertama yaitu alokasi dana, menentukan besaran pengeluaran R&D tinggi atau rendah dibandingkan rata-rata industri. Lalu yang kedua ada pelaksanaan, menggunakan robotika atau otomatisasi atau proses manual. Lalu yang ketiga di sini ada model, yaitu dilakukan secara internal atau melalui outsourcing. Lalu yang kelima di sini ada dampak SIM, Sistem Informasi Manajemen. SIM menjadi faktor terpenting yang membedakan perusahaan yang sukses dalam implementasi, memfasilitasi seluruh proses manajemen strategi dengan memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. Lalu di sini juga ada mengurangi biaya atau integrasi dengan supplier,
mendukung pengambilan keputusan, dan memanfaatkan data dari mobile application pelanggan. Nah, di sini ada contoh studi kasus bagaimana Coca-Cola ngegas saat krisis. Dilihat dari pemasaran strategis, mereka memilih pindah total ke infrastruktur media digital global dan menggunakan data sebagai inti. Lalu dalam poin keuangan strategis, mereka memutuskan untuk memotong 200 merek agar investasi hanya fokus pada merek yang paling menguntungkan. Lalu dalam poin peran R&D, mereka melakukan inovasi yang disiplin pada produk, kemasan, dan proses disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dan berikut adalah kesimpulannya. Implementasi adalah paksa aksi untuk menerjemahkan rencana strategis menjadi hasil nyata. Keberhasilan sangat bergantung pada integrasi total dan koordinasi erat dari semua fungsi fungsional, yaitu pemasaran, keuangan, R&D, serta SIM. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.